sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تكنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita mendapatkan limpahan rahmat, limpahan inayah dan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak, bahkan tak mampu kita menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, termasuk nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan kewajiban kita, ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk bersama-sama di majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu niat hadir kita di majlis ini berbeda-beda. Ada yang datang karena iman, ada yang datang karena kangen ingin ngaji, betul? Ada juga yang datang karena diomelin istrinya, datang dong ke masjid Nurus Sa'adah, mana tahu dapat kue gitu. Ada juga yang begitu ya. Ada juga yang datang karena semangat untuk meningkatkan keimanan, keislaman, keilmuan. Ada juga yang datang karena kangen sama ustadznya, ada juga ya. Dan ada juga yang datang karena AC di masjid adem, di rumahnya panas. Semua niat-niat itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pagi ini singkat saja, yaitu belajar bersama, dekat dengan Allah. Tema kita apa? Belajar bersama, dekat dengan Allah. Kalau disingkat menjadi BBDDA. Zaman sekarang zaman singkatan. Presiden kita saja SBY disingkat. Ya dulu Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai anaknya pun ikut menjadi AHY. Singkatan lagi dari Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan presiden kita Prabowo Subianto ketika ya sebelum beliau berpidato selalu mengabsen siapa-siapa yang hadir ya. Termasuk ketika beliau menyampaikan AHY, wah, dia punya keinginan. Apa keinginannya? Saya juga kepengen dong disingkat namanya. Wah, jadi PS dong kalau disingkat. Anak-anak kan tahu kalau PS ada PS1, PS2, kira-kira gitu. Ya. Hadirin jamaah sekalian, mari kita bersama-sama belajar bersama, dekat dengan Allah. Yang pertama adalah belajar. Belajar itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu agama kita adalah agama yang memprioritaskan belajar. Terlihat dari mana? Terlihat dari Allah perintahkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Betul? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu maknanya adalah bahwa bacalah. Ini Iqra, bacalah.
Tapi dalam Al-Quran itu memang ada 3 kata yang memerintahkan kepada kita untuk membaca. Yang pertama, Allah menggunakan kata Iqra, yaitu tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, utlu, juga maknanya sama, membaca. Utlu ma uhiya ilaik, bacalah apa yang diwahyukan kepada. Begitu. Ada lagi yang ketiga, apa? Rattil. Ketika Allah perintahkan kita untuk membaca, mobil khusus yang sasaran khususnya adalah Al-Quran, Allah perintahkan dengan kalimat warattilil Qur'ana tartila. Begitu. Ini 3 macam. Bayangkan, kalau kita kan dalam bahasa Indonesia cukup satu saja, bacalah. Tapi dalam Al-Quran, perintah membaca Allah gunakan dengan 3 kata. Iqra, utlu, dan rattil. Ada. Masing-masing punya makna yang luas, punya penafsiran yang lebih luas. Kalau kita misalnya menggunakan kata Iqra, bacalah, maka dalam ayat itu kita nggak temukan sasarannya, objeknya, maf'ulnya. Coba perhatikan surah Al-Alaq, Iqra. Allah perintahkan kita untuk bacalah. Yang dibaca apa? Nggak ada di sini. Tapi diperintahkan membaca, tapi sasaran, objeknya nggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan utlu, bacalah. Utlu ma uhiya ilaik, bacalah apa yang diwahyukan. Maksudnya adalah Al-Quran. Begitu juga rattil, jelas sasarannya, objeknya. Warattilil Qur'ana, itu jelas maf'ulnya. Warattilil Qur'an, bacalah Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran, perintahnya tertuang dalam surah Al-Muzammil ini. Ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Makna tartil adalah perlahan-lahan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita baca Quran, ya begitu perintahnya. Ya. Ada juga yang menafsirkan tartila adalah bacalah Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Ketika ketemu idgham, bacalah dengan idgham. Ketika bertemu dengan ikhfa, bacalah dengan ikhfa. Seperti itu. Baca Quran, baik yang kita baca di dalam sholat maupun di luar sholat, itu harus dibaca dengan tartila. Ya. Jangan karena kita mau buru-buru, misalnya taraweh ya, yang 40 rakaat, 40 rakaat ya, baca Fatihahnya buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim, amin, mana ya, keburu-buru. Jangan, bacalah dengan tartila. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan enak kita perlahan-lahan, ya kan? Makmum, imam mengikuti dengan baik bacaan itu. Jadi intinya adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, wabil khusus kalau kita mengikuti perintah Iqra, bacalah. Karena setelah itu tidak ada penjelasan apa yang dibaca, maka para mufassir menjelaskan yang dibaca itu bisa yang tertulis, bisa yang tidak tertulis. Itu maksudnya. Ya. Bisa yang terlihat dengan mata, bisa juga yang tidak terlihat dengan mata. Itulah perintah Iqra, bacalah.
Dan memang sesuai kalau kita mengikuti historisnya, di mana Iqra itu wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Pernah ke Gua Hira, Bapak? Hah? Belum. Bapak sini yang kanan belum juga. Oh, gimana? Harus ke Gua Hira. Ya. Insya Allah kita semua bisa ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Itulah tempat di mana Iqra turun. Apalagi turunnya di malam hari, udah guanya gelap, di malam hari lagi, ya, nggak ada lampu pilip yang iklannya terus terang. Wah, terangnya terus maksudnya gitu, nggak ada. Jadi maksud Allah perintahkan Iqra di situ, bacalah, itu berarti bacalah apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat, apa yang tertulis, apa yang tidak tertulis. Ya. Karena saat itu Jibril memerintahkan untuk Iqra, dan lagi-lagi Rasulullah menjawab, wa ma ana biqari, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya bukan orang yang bisa membaca. Begitu maknanya. Karena Rasulullah adalah Nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Maka Rasulullah ketika diperintahkan Iqra, Iqra, lagi-lagi Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya, begitu. Maka perintah Iqra di situ berarti ditafsirkan bacalah. Bisa berarti membaca perasaan orang, membaca situasi, kondisi, ya kan? Membaca peta politik, peta-peta yang lain. Banyak di sini peta-peta, ya. Gitu. Itu juga berarti menggunakan kalimat Iqra perintahnya. Begitu maksudnya. Maka inilah perintah Allah yang pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar membaca. Nah, ini lagi-lagi membaca. Karena membaca itu bagian daripada aktivitas kita dalam belajar. Maka ketika kita sedang belajar pasti kita ya ada aktivitas membaca, ya kan? Lagi ngapain nih? Lagi belajar. Pasti ada yang dibaca, ya kan? Kitab A, kitab B, kitab C dan seterusnya. Maka dalam belajar itu adalah bagian daripada aktivitas kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu. Dan orang yang mendapatkan ilmu dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman. Allah pula akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa derajat. Kalau kita ingin terangkat derajat kita, maka kita harus menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berilmu, diangkat derajat kita. Bapak mau diangkat derajatnya? Insya Allah, ya. Terangkat kita derajatnya itu naik terus, ya, dari hari ke hari naik derajat kita. Dan naik itu bukan kayak naik lift, gitu. Tinggal pencet 1, 2, 3, naik kita langsung ke lantai 3. Apalagi yang gedung yang kita kunjungi sampai 100 lantai, wah langsung ya kita naik. Tidak seperti itu. Kita analogikan seperti kita mengupgrade HP atau laptop, yang biasa mengupgrade HP laptopnya Pak Haji ya, kira-kira. Tentu punya sasaran. Ya. Apa sih
tujuan daripada mengupgrade HP atau laptop tentu supaya lebih responsif, lebih cepat, lebih naik performanya. Sehingga ada ucapan, ya, waduh hebatnya, habis di-upgrade jadi lebih enteng. Yang tadinya lemot, loadingnya ya lebih cepat lagi. Kira-kira gitu. Maka dalam hidup kita pun seperti itu, ya. Harus di-upgrade diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu ini. Jadi kita harus mengupgrade diri kita dengan ilmu supaya naik level, supaya performa kita lebih maju. Ya. Makanya Allah, ya, memberikan apresiasi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya. Ya. Tentu kita atau bagi kita yang mau mengupgrade diri kita dengan ilmu. Hadirin jamaah sekalian, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ya, karya Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau menjelaskan kepada kita ada syarat-syarat untuk menuntut ilmu, ya, ya. Dirangkum dalam sebuah nazam, ala la tanalul ilma illa bisittah. Kata beliau dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ketahuilah, ya, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat, gitu. Ya. Kita kalau melakukan ibadah apa saja, sholat misalnya, ya kan, kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lainnya, semuanya punya syarat-syarat. Termasuk kalau kita ingin mendapatkan ilmu pun juga dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan harus terpenuhi 6 syarat. 6 syarat, ya. Ini yang harus kita pahami. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Akan aku jelaskan, kata Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Apa itu yang 6 itu? Yang pertama zakain, kecerdasan. Yang kedua wahirsin, kesungguhan. Yang ketiga wa'idbarin, ya, wastibarin, kesabaran. Wabuglatin, mempunyai bekal atau biaya, ada sarana. Wa irsyadi ustaz, dan yang kelima adanya bimbingan guru. Wa tuli zaman, dan ada waktu yang panjang yang kita habiskan untuk menuntut ilmu. Ini 6 perkara yang perlu kita penuhi untuk syarat mendapatkan ilmu. Yang pertama zakat, kecerdasan. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu kita harus cerdas. Arti cerdas itu kita bisa memahami, cepat memahami, ya, apa sih yang disampaikan oleh sang guru, kita paham. Ya. Jangan sampai guru berkali-kali menjelaskan, nggak paham-paham juga. Makanya saya sering tanya kepada jemaah, udah paham belum? Saya tanya, saya ulang lagi, yang kedua, yang ketiga, sampai 3 kali saya ulang. Ya. Ketika saya mau ulang yang keempat kali, saya dicolek, Pak Kiai, Ustaz, gak usah diulang lagi, dia pasti nggak paham. Mengapa? Dia budak. Wah, rupanya dia budak gitu. Pantesan dia baca gitu. Ya. Jadi yang pertama kita harus mempunyai syarat cerdas, ya, paham apa yang disampaikan guru. Begitu. Yang kedua hirsin, punya kesungguhan, sungguh-sungguh kita, ya, punya tekad yang kuat untuk belajar, nggak bosanan gitu. Gue bosan ngaji di situ. Harus punya syarat yang kedua, yaitu hirsin, haus akan ilmu, ingin mendapatkan ilmu terus, gitu, ya. Karena ilmu itu nggak datang kepada orang yang tidak semangat, ya, yang setengah-setengah, ya, semangatnya. Harus
punya semangat yang kuat. Dan yang ketiga adalah istibar, maknanya kesabaran. Dalam menuntut ilmu itu harus sabar, ya, karena memang sulit memahami ilmu, ya, apalagi pelajaran-pelajaran yang sulit, ya kan, betul. Tapi dengan kesabaran kita yang tinggi, insya Allah kita bisa melewati riyadhah, latihan-latihan, ya, seperti itu. Ya. Zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak penemuan-penemuan, ya, metode-metode, rumus-rumus yang tadinya pelajaran itu sulit jadi mudah, gitu. Betul? Pelajaran matematik misalnya, ya. 5 kali 5 berapa? Hah? Hah? 25 kali 25? 25 kali 25 ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu, banyak bingung. Pagi-pagi belajar matematik. Itu berangkat dari 5 kali 5 adalah 25 hasilnya, kan? Maka setiap angka-angka yang berakhiran 5 pasti hasil kalinya berakhir dengan angka 25. 5, 15, 25, 35, 45, 95 misalnya. Jadi kalau 5 kali 5 sama dengan 25, maka 25 kali 25 sama dengan 625. Ada 25-nya. Ya kan? Ada 25. Dari mana tuh 6-nya? Nah, kalau 25-nya kita sudah paham tadi. Hasil 5 kali 5. Tinggal cari angka 6-nya. Dari mana 6 itu? Rupanya 6 itu berasal dari angka 25. 2-nya, kita ambil 2-nya, kita lingkarin 2-nya, dikalikan angka setelah 2. Setelah 2 berapa? 3, ya kan? Habis 2 pasti 3 dong, nggak mungkin 10. Nah, 2 kali 3, 6. Taruh di depan. Jadilah hasilnya 625. Ya kan? Begitu juga 35. Kali 35, kita sudah paham. Berapa 35 kali 35? Akhirnya ada 25-nya di ujungnya. Nah, tinggal angka 3-nya. Nah, angka 3 dikalikan angka setelah 3. Setelah 3 berapa? 4. 3 kali 4? 12. Ditaruh di depan. Jadilah 1225 alias 1225. Begitu rumus, ya, matematika. Ini belajar begitu ceritanya, ya. Apalagi ada lagi yang metode menggaris. Wah, zaman sekarang ada. Kalau saya kasih apa namanya PowerPoint, saya jelasin itu. Zaman sekarang begitu, ya. Kenapa? Karena orang bosan menuntut ilmu, nggak sabaran. Nah, tapi kalau sudah ditekuni, maka orang-orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan rumus-rumus kemudahan. Gitu. Betul? Apalagi Allah sudah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gitu. Jadi kita jangan patah semangat, harus semangat menuntut ilmu, ya. Sabar, ya. Memang sabar kuncinya. Tapi dengan kesabaran itu insya Allah akan mendapatkan ilmu, ya. Dan syarat yang keempat adalah bulghah. Apa itu bulghah? Bekal, adanya bekal, adanya sarana. Ya, kalau kita menuntut ilmu harus ada biaya, ini bekal, ya. Ada kitab yang kita bisa baca, itu kan perlu disiapkan kitab. Tidak hanya bekal-bekal seperti itu, termasuk juga kesehatan. Ya. Kita hadir di sini, insya Allah semuanya pada sehat, betul? Kalau lagi sakit mungkin kita nggak bisa datang. Gitu. Tapi kalau cuma batuk-batuk dikit ya datanglah kita. Ya kan? Saya sebenarnya lagi flu nih, lagi batuk juga. Tapi karena diundang untuk hadir, ya kita semangatin, datang juga dah, nggak apa-apa lah. Ya. Begitu. Karena buah dari kita belajar bersama ini, Allah akan angkat derajat kita seperti itu, ya.
Dan syarat yang kelima adalah irsyadu ustad, bimbingan guru. Nggak bisa kita belajar tanpa bimbingan guru, ya. Apalagi ilmu itu harus ada sanadnya, ya. Dia dari siapa dapat ilmu itu? Dari guru A, dari guru B, guru C, terus sampai ya pengarang-pengarang kitab itu. Dia pernah menyimak, pernah talaki, pernah berjumpa dengan gurunya, ya. Itu menjadi satu model, ya, sebuah bentuk bahwa dia betul-betul mendapatkan bimbingan guru. Ketika belajar tidak adanya bimbingan guru, maka itu akan mendapatkan kebingungan kita. Seseorang yang belajar tanpa guru, maka dia mendapatkan gurunya, yaitu setan. Begitu kata ulama kita. Maksudnya bukan kita belajar sama setan, kita akan mendapatkan kesesatan, gitu, ya, karena bingung. Dan syarat yang keenam dalam kitab Ta'lim Ta'lim menjelaskan bagaimana orang yang menuntut ilmu adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Dalam menuntut ilmu itu nggak bisa sebentar, nggak bisa instan, ya. Dalam mempunyai membutuhkan waktu yang lama. Makanya dalam Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kita di belayan ibunda kita sampai masuk liang lahat. Ya, long life education. Ya. Sepanjang hidup kita penuh dengan aktivitas menuntut ilmu. Gitu. Itu harusnya yang perlu kita pegang. Selain ayat 6 tadi, kita harus punya niat yang ikhlas, ada adab dengan guru, harus juga menjauhi maksiat, ya, dan sebagainya. Karena ilmu itu adalah cahaya, ya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Jadi kalau kita ingin dapatkan ilmu, jauhi kemaksiatan. Begitu, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar bersama harus kita lakukan di masjid kita. Tempat kita belajar ya di majelis ilmu, ya. Di majelis ilmu seperti ini, ya. Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Rasulullah bersabda, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat pada waktu itu dengan kalimat seperti itu. Kalau kamu, ya, melewati taman-taman surga, mampirlah, singgahlah. Fakila, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana aku mampir ke taman-taman surga? Emang udah ada taman surga? Ini pertanyaan sahabat-sahabat saat itu. Qala, ya, sahabat-sahabat bertanya, di mana dan apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, qala hilaku zikr. Rasulullah bersabda, itulah majelis-majelis ilmu. Jadi majelis-majelis ilmu seperti ini adalah taman-taman surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini sedang duduk di taman-taman surga, dan duduknya kita bersama dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, entah itu membaca Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya adalah kita sedang berada dalam suasana yang mendekatkan diri kita kepada surga. Itu maksud. Tapi bisa juga kita katakan kepada teman kita, saudara kita, siapapun yang kita temui, ya, kalau ada yang nanya misalnya, dari mana Bapak tadi? Dari pagi habis subuh. Saya habis dari taman surga. Gitu, nggak apa-apa. Dari mana Pak tadi pagi-pagi? Dari taman surga.
Ya, yang nanya bengong, dari taman surga, kira-kira gitu ya. Bingung dia. Iya, tadi saya habis jalan-jalan ke taman surga bersama malaikat, gitu. Iya kan, begitu. Jadi menuntut ilmu itu atau belajar itu caranya harus bersama, berkumpul bersama, ya. Harus berkumpul, nggak boleh kita belajar sendiri-sendiri. Berkumpul seperti ini bersama. Di samping memang dengan kita berkumpul ini Allah turunkan rahmat. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul ya di salah satu rumah-rumah Allah, ya, yaitu masjid-masjid Allah. Ya. Yatluna kitab Allah. Di dalam masjid itu dia mempelajari, dia membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Di samping membaca, dia pelajari. Apa sih makna iqra? Apa sih makna utlu? Apa sih makna waratil Quran? Kita pelajari. Betul? Maka aktivitas kita di masjid-masjid Allah seperti itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Betul? Bapak tenang nggak berada di majelis ta'lim, di majelis ilmu? Tenang nggak? Insya Allah tenang, ya. Oh, rupanya itu maksudnya. Oh, rupanya makna alhamdulillah itu maksudnya. Kita jadi tenang, tidak dapat ilmu. Betul? Wa ghasyatumur rahmah, dan Allah akan liputi rahmat buat kita. Nih manfaat kita duduk di majelis ilmu, ya, terutama di masjid kita. Wa zakarakumullah fi man indah. Di samping juga malaikat menaungi di majelis ilmu, dan Allah pun membangga-banggakan kita dengan menyebut-nyebut kita di hadapan para makhluknya, ya. Tuh lihat si anu, si pulan duduk di majelis ilmu, menjadi kebanggaan Allah. Maka itu saran saya, ya, perbanyak majelis ilmu di masjid ini, ya. Dan memang kalau melihat hadis ini, menuntut ilmu itu, ya, yang sifatnya kebersamaan untuk mendapatkan ilmu harus dilakukan di masjid-masjid. Meskipun kita juga boleh belajar di majelis-majelis lain, tapi melihat hadis ini, ya harus di masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu harus menghidupkan majelis-majelis ilmu agar kita mendapatkan sakinah, ketenangan, agar Allah berikan rahmat, ya. Agar malaikat, ya, meliputi kita, dan juga agar Allah menyebut-nyebut nama kita, membangga-banggakan itu. Jadi Allah bangga kalau kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Jadi kita harus senang, ya. Kenapa? Karena Allah banggakan, ya. Wih, ini orang yang terbaik, ya. Apalagi pagi-pagi habis subuh, ya kan, lagi ngantuk-ngantuk, kita datang ke masjid, duduk, ya, begitu. Iya kan? Mau kan kita jadi orang yang dibanggakan Allah? Alhamdulillah. Yang penting ngajinya kita jangan ketiduran. Jangan sampai ketiduran. Soalnya kita sedang akan diturunkan rahmat loh. Kalau kita ngaji ketiduran, nanti bingung yang turun rahmat atau air liur alias ngiler, kan jadi bingung. Beda, kira-kira gitu ya. Jadi jangan tidur kalau lagi ngaji, ya kan? Karena Allah lagi turunkan rahmat. Kita jangan turunkan air liur, ngiler sampai kedengeran, Pak. Ada yang di pengajian begitu, ya kan? Ngaji, kira-kira gitu. Ya, gimana cerita gitu, ya. Maka kita harus
belajar dengan serius. Ini kita adalah orang-orang yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, belajar bersama itu lebih menguatkan. Lebih menguatkan. Kenapa? Karena menghindari kesalahan pemahaman. Dengan kita belajar bersama seperti ini, ya, itu membuka ruang saling mengoreksi, ya, saling melengkapi, ya. Termasuk juga sekaligus menumbuhkan kebersamaan. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu hidup dengan kita berdiskusi, duduk bersama, dan hati kita pun akan menjadi lebih lembut karena kita saling mengingatkan. Itu. Jadi kalau kita belajar sendirian di rumah, nggak di majelis-majelis ilmu seperti ini, kadang-kadang kita jadi bingung. Ya, belajar Quran misalnya, ini dalilnya apa nih? Ini maknanya apa? Ini hukumnya apa? Kebingungan. Kenapa? Karena kita belajar sendiri. Tapi kalau kita belajar bersama, bareng-bareng, ya, yang bingung bisa nanya, ya kan? Yang sudah ngerti bisa jelasin, ya. Yang ngantuk, ya dibangunin gitu. Jangan udah ngantuk dia. Di majlis-majlis ilmu senang memang kita ngantuk. Jadi suasana jadi hidup. Jadi intinya belajar bersama itu menjadi wadah kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dekat kepada Allah rumusnya gampang. Apa? Belajar, zikir, dan niat yang baik. Seperti sekarang ini kita kumpul bersama-sama di Masjid Nur Saada untuk belajar bersama. Dalam rangka kita mengingat Allah. Karena belajar itu ibadah. Bahkan menjadi ibadah yang wajib. Itu. Sampai ada hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Redaksinya hadis itu sampai kata muslim saja. Tapi bukan berarti yang perempuan nggak wajib. Jangan begitu memaknainya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atau fardun, ya, faridatun, kewajiban yang telah ditentukan bagi semua muslim. Kalau dikatakan muslim, maka include di dalamnya muslimah juga. Meskipun di hadisnya nggak disebutkan. Itu maksudnya. Betul? Jadi kalau disebutkan menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua muslim, maka baik dia laki maupun perempuan. Itu maksudnya. Pernah kita ke toko busana muslim? Pernah ke toko busana muslim? Itu yang dijual ada mukena, ada, ya, jilbab. Itu toko busana muslim bukan berarti yang dijual hanya baju koko doang untuk laki-laki, bukan. Nah, itu juga menjadi terjemahan hadis itu. Kalau Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim, entah dia laki-laki atau perempuan. Begitu. Baik Bapak dan jamaah sekalian, ya, mungkin ada yang bertanya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Mesti pakai mikrofon ya, jadi saya dengar. Iya. Ya. Apakah dalam kubur kita hidup? Kira-kira jawabannya apa? Ya hidup. Hidupnya di alam, apa namanya? Alam barzah. Alam barzah.
Kalau sekarang ini kita hidup di alam dunia, dengan kita melalui proses kematian, ya, maka kita dipindahkan ke alam lain, yaitu alam barzah, melalui proses kematian. Dan kita hidup di alam barzah itu. Ya. Apa makna barzah? Yaitu penantian. Ya. Ya. Jadi sampai datangnya hari kiamat kita hidup di alam barzah. Maka itu kita sering, ya, diperintahkan untuk berziarah kubur. Ya. Dan ketika kita ziarah, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallahu lahikun. Insyaallah saya pun akan menyusul. Kira-kira begitu terjemahannya. Jadi dengan kita ziarah, kita ingat bahwa kita pun akan hidup nanti di alam barzah. Ya. Sepanjang kita hidup di dunia, lakukanlah perintah-perintah Allah. Karena itu memang jalan kita yang terbaik. Jadi kalau kita sering berbuat baik, maka ketika kita dihidupkan di alam barzah, maka kita akan mendapatkan teman yang baik. Itu buah dari kebaikan kita. Kalau kita sering berbuat baik, maka kita akan ditemani oleh sosok makhluk yang menyenangkan. Begitu kata Nabi. Tapi kalau kita sepanjang hidup melakukan kemaksiatan, maka nanti di alam kubur, ketika kita dihidupkan di alam barzah, kita ditemani oleh makhluk yang menyeramkan, makhluk yang tidak mengenakan kita, ya. Apalagi itu kan masa penantiannya cukup lama. Kita duduk bersama di sini dengan teman kanan kiri kita, dengan orang-orang yang baik. Enak gak? Enak. Coba kalau di samping kiri kita orang yang serem, oh dia hitam gelap, ya kan, bau lagi, nemenin kita tiap hari, pagi siang sore malam, gelisah kita. Begitulah keadaan di alam barzah, gitu. Dan kebaikan-kebaikan kita sepanjang hidup kita dicatat oleh malaikat Raqib, dan kejelekan-kejelekan kita dicatat oleh malaikat Atid, begitu. Tapi rupanya malaikat Atid pun sekarang punya asisten. Siapa asistennya? Teman kita, tetangga kita, saudara kita, iya enggak? Kan sering kita lihat teman kita, ya, sering mencatat kejelekan kita. Oh, si anu, oh, saudara kita, ya. Itu berarti dia asistennya malaikat Atid, gitu. Berarti dia asistennya malaikat Atid, disingkat jadi Astid, kira-kira gitu. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Kita itu belajar mendengar dari sekarang ini. Nah, setelah itu kita beli sebuah buku, kita belajar rumah sendiri, itu termasuk tak bagian dari kita sampai tadi belajar apa guru gitu. Ya, ketika kita membeli kitab, dan kitab itu adalah kitab yang diserna oleh guru kita untuk kita pelajari, maka aktivitas kita adalah aktivitas belajar yang dibimbing oleh guru. Berbeda kalau kita beli buku sendiri, beli kitab sendiri, belajar sendiri, ya. Bingung kita belajar rumus-rumus matematika, belajar sendiri gimana caranya, ya kan? Kalau tanpa guru pasti bingung kita. Belajar kitab nahu, sorof dan sebagainya, ya, grammatical bahasa harus, ya, dibimbing dengan guru supaya lebih mudah, ya, lebih mengasihkan. Berbeda kalau kita belajar sendiri, pasti bingung dan tambah bingung, kira-kira gitu, ya. Tapi kalau kita beli kitab dan itu perintah guru kita, itu nggak termasuk dalam belajar sendiri. Itu kan di rumah kita murojaah, mengulang, nah, kira-kira gitu. Tapi tetap dipelajari bersama-sama di majelis ilmu, gitu. Kitab itu, ya, seperti itu.
di rumah kita murojaah, kita ulang lagi, kira-kira gitu. Bingung, saya juga bingung juga. Kita beli buku, seperti belajar ya yang sudah kita pelajari itu, tapi kita beli buku sendiri aja, kita belajar membaca dulu gitu ya. Iya. Seperti apa yang Iya. itu termasuk belajar tanpa guru gitu. Sebab kita tuh kan memang kita pengajian itu nggak banyak kita dapat, tapi kalau kita baca di buku kan Iya. lebih banyak gitu ya, Betul. panjang gitu. Pasti. Apalagi sekarang itu kan banyak di internet ya kan, buku-buku digital. Kita nggak usah ke toko buku, dengan kita ke internet ya, ke handphone kita, ke laptop kita ya, banyak media-media yang menyediakan buku-buku digital ya kan, Quran digital, hadis digital, wah kita lain lah, semuanya serba digital. Nggak usah kita beli kitab, semuanya di format dalam bentuk PDF dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari. Tapi tetap untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita pelajari, kita bisa tanyakan di majelis ilmu itu, supaya tidak menimbulkan kebingungan kita. Kalau kita pelajari sendiri pasti bingung. Ya, seperti tadi kita jelaskan apa itu iqra, utlu, rotil. Di Quran sendiri Allah perintahkan membaca dengan 3 kata. Bayangkan saja. Kenapa sih nggak 1 kata saja, iqra saja? Ya kan? Karena punya makna tafsir yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada lagi Bapak? Ya, silakan Pak. Kalau yang kita pahami, yang kita sering dengar ketika sambutan orang pidato itu kan untuk supaya dibimbing memudahkan atau kelancarannya itu biasanya kita berdoa seperti saya mohon juga untuk kiat atau doa yang kita ini mudah untuk menghafal. Iya. Jadi usia-usia seperti kita ini kan berbeda ketika zaman masih muda ya. Surat-surat kalau di juz amma yang kita biasanya zaman masih sekolah itu kan kita hafal mungkin 1 malam udah selesai, besok udah hafal. Dan di usia-usia kita ini ya ngapalinnya ini butuh waktu yang lama. Betul. Kita mohon ada nggak kiat atau doa supaya menghafal itu lebih mudah, mudah dan lebih bertahan lama. Jadi tidak sekarang hafal bisa lupa. Mohon untuk bisa kiat atau dan baik. Menuntut ilmu itu memang butuh tulus zaman, waktu yang panjang. Tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa terburu-buru. Perlu kesabaran. Itu dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kita nggak bisa dapat ilmu jreng langsung dapat gitu, enggak, berproses, butuh waktu ya. Bahkan kalau kita buru-buru ingin dapat ilmu, itu berarti kita melangkah seperti langkahnya setan. Ta'ajjalu minasyaitan. Kata Nabi, terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Tapi tetap kita harus belajar bagaimana supaya kita mendapatkan pemahaman yang baik. Tadi sebelum kita taklim kita baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid. Di akhirnya saya mengajak untuk berdoa, Allah waftah alaina futuhal arifin. Ya kan? Warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang maknanya ya Allah bukakanlah pintu hati kami yang membuat kemudahan kita mendapatkan ilmu itu karena terbuka hati kita. Allah maftah alaina futuhal arifin. Begitu kita berdoa begitu. Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah bukakanlah pintu hati kami. Ya. Sebagaimana Engkau telah membukakan pintu hatinya orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin.
berikanlah pemahaman kepada kami seperti Engkau berikan pemahaman itu kepada para nabi. Nabi-nabi itu langsung satu kali diberikan wahyu paham. Kita minta doa seperti itu, ya kan? Warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan jika kita minta kepada Allah agar Allah berikan juga ilham, sebagaimana Allah berikan ilham kepada para malaikat, gitu, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya. Allah mabta'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Doa seperti itu kita baca sebelum kita belajar, supaya Allah bukakan pintu-pintu pemahaman dalam dada kita, gitu. Di samping juga baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang merupakan doa Nabi Musa, ya kan, ketika berhadapan dengan Firaun. Ketika Allah perintahkan izhab ila Firaun, ya Musa datangi Firaun, innahu tagha, sesungguhnya Firaun itu orang yang tagha, orang yang melampaui batas. Kan ribet nih berurusan dengan orang yang melampaui batas. Maka Nabi Musa berdoa sebelum berhadapan dengan Firaun. Itu doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan untuk lebih menambah pemahaman kita, menambah ilmu kita, ya, kita tambah dengan doa, Rabbi zidni ilman nafi'an. Nah, itu saja doa-doa yang bisa mengantarkan kita agar Allah berikan kemudahan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu menjadi cahaya bagi kita, ya, cahaya kehidupan yang akan menerangi langkah-langkah aktivitas kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ada lagi? Wih, satu lagi. Artinya? Oh, pakai bahasa Indonesia boleh, boleh. Pakai bahasa hati juga boleh. Ya, pakai bahasa isyarat juga boleh. Ya, sebenarnya itu pakai bahasa isyarat. Ya, Allah udah paham, oh berarti dia kepengen dapat ilmu gitu. Dia pakai bahasa isyarat. Boleh saja, ya. Bisa, ya. Pokoknya Allah paham multi language lah, ya. Baik, tambah satu lagi di luar tema. Berarti di luar masjid ntar kita. Kalau kita lagi sholat, Iya. ada orang membaca seperti kita mesti membaca Fatihahnya itu dalam hati dan ada dengan diri sendiri. Iya. Nah, dalam hati aja itu bagaimana sholat? Iya. Membaca Fatihah itu harus ada dua cara. Ada dijaharkan, ada disir. Tapi dua-duanya itu terdengar. Kalau jahar lebih keras terdengarnya, ya, oleh orang lain. Sir terdengar oleh diri kita. Tetap terbaca. Kalau dalam hati itu kan nggak kedengeran. Ketika kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sir. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki. Kita dengar dalam hati kita, dalam jiwa kita, raga kita. Kalau dalam hati kan bagaimana membaca dalam membaca itu harus terlihat gerakan dalam mulut kita, gerakan membaca. Jangan diam, itu namanya diam, bukan membaca namanya. Ya, itu nggak baca namanya, itu namanya diam. Ya. Yang namanya baca menggerakkan mulut. Harus terlihat gerakan mulutnya, ya kan?
seperti itu. Jangan diam, gitu, ya, harus terucap. Aktivitas sholat kita adalah aktivitas menuangkan ucapan dan gerakan dari mulai takbir sampai salam. Semuanya harus diucapkan. Ruku, ucapkan subhanallah, subhanallah, terucap. Sujud, subhanallah. Duduk di antara sujud, rabbighfirli warhamni wajib. Terbang. Jangan nggak terucap, jangan diam aja, jangan. Gitu. Sampai assalamualaikum pun harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, terucap dan harus betul ucapannya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, 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 nggak boleh. Itu menjadi batal sholat kita. Ya. Harus benar salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum jangan pakai jawab waalaikumsalam. Jangan. Itu salam yang tidak perlu dijawab, ya. Jadi kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum jangan waalaikumsalam, jangan. Enggak usah. Kalau itu wajib saja. Iya. Kalau itu wajib ya. Kalau yang wajib kan wajib salam. Karena salamnya imam, salamnya makmum bukan untuk dijawab oleh manusia. Kira-kira gitu. Ini doa. Itu kan wajib biasanya. Apanya? Kalau orang mendengar salam kita wajib menjawab, kan? Iya. Yang mengucapkan sunnah gitu. Iya. Tapi kalau yang mendengar wajib menjawab, kan? Wajib. Nah, jadi kalau kita jadi mau nggak perlu jawabnya waalaikumsalam. Enggak usah. Enggak usah imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum belakangnya waalaikumsalam. Enggak usah. Malah tambah heboh. Karena dalam sholat berjamaah baik imam maupun makmum sama-sama membaca dengan kalimat yang sama. Imam assalamualaikum, makmum pun assalamualaikum. Jangan diganti dengan waalaikumsalam. Ya, kira-kira gitu. Baik Bapak jamaah sekalian, rupanya sudah melewati waktu suruh. Kita akhiri saja taklim kita. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita meraih bahagia dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ibtah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wakhtim lana bil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita pada suka ini.